Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi. Thumma illa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Al-Suyuti. Allahumma nafa'ana bi ulumihi ma ya Allah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini ayat yang ke-6 dari surat Al-Kahfi, yang mana sudah kita jelaskan bahwa ayat ini ingin memberikan semacam peringatan kepada Nabi ataupun semacam pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah bersedih ketika orang-orang yang ikut ke Nabi Muhammad itu tidak sesuai yang beliau inginkan. Ini kalau kita tarik ke dalam kita saat ini, apabila Bapak mengajak orang lain ke dalam kebaikan, kemudian orang itu menolak, tidak mau ikut dengan kita, maka tidak perlulah bersedih. Tidak sampai kemudian aku merasa gagal nih, apalagi kalau barangkali kita ini ditugaskan atau mempunyai kecenderungan untuk mengajak berdakwah, kemudian yang ikut ini tidak sesuai yang kita harapkan, maka oleh Allah Nabi Muhammad saja yang seorang nabi tidak boleh sampai engkau itu membunuh dirimu karena sedih. Maka kita juga sama, kita mengajak mungkin barangkali saudara kita, tetangga kita untuk melakukan kebaikan, kemudian kok masih ditolaknya, maka tidak usahlah terlalu bersedih. Wah, aku merasa gagal nih menjadi tetangga, untuk ngajak kebaikan aja mereka tidak mau. Ini tidak hanya dialami oleh kita saat ini, tetapi para nabi sebelum-sebelumnya pun juga sama. Mereka ditolak, mereka dicuekin, mereka bahkan dicaci maki karena mengajak ke dalam kebaikan. Itu biasa. Tugas kita adalah ketika kita mempunyai kesempatan untuk mengajak, ya udah kita ajak, setelahnya itu urusan Allah. Soal dia mau atau tidak itu sudah urusan Allah. Tapi ketika kita mempunyai kesempatan mengajak, ajak. Karena mandalla ala khairin fahuwa kafa'ilihi, kan begitu, barang siapa menunjukkan satu kebaikan maka dia seperti pelakunya. Dan ini minimal kita mengajak kepada keluarga kita, anak-anak kita. Baru kemudian kalau kita bisa ke saudara kita, ke tetangga kita. Ayat ini bercerita tentang itu. Maka ayat setelahnya ini menunjukkan bahwa dunia ini dengan seisinya yang begitu indah, ini adalah sebenarnya ujian. Dan ini oleh para mufasir dikatakan bahwa ini sebagai ayat ini dan ayat setelahnya ini sebagai penghibur dari Allah untuk Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Kita coba baca. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, bagi semua kita, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsirnya
Apa yang dimaksud dengan ma'alal ardi? Apa-apa yang ada dalam bumi itu apa? Minal hayawan. Allah menciptakan berbagai macam hewan ternak yang bisa kita konsumsi. Ada kambing, ada ayam, ada sapi, ada kerbau, ada yang lain-lainnya. Itu adalah sebagai ujian bagi kita, bapak-bapak. Kita rakus enggak dengan apa yang Allah sudah sediakan di muka bumi ini dari hayawan, berbagai macam binatang, berbagai macam hewan. Yang kedua, wanabat, tumbuh-tumbuhan. Jadi di situ ada berbagai macam buah, ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kita rakus enggak untuk menguasai itu? Wasyajar, dan juga pepohonan, wal anhar, dan juga sungai-sungai dan lain. Intinya bumi dan seisinya ini adalah diciptakan sebagai ujian bagi kita. Nah, ya. Jadi bumi dan seisinya ini diciptakan sebagai ujian bagi kita. Apakah kita rakus? Apakah kita bisa menahannya? Saya mau tanya, Pak, orang yang mempunyai banyak harta dengan yang tidak, kira-kira nanti di akhirat itu lebih ringan yang mana? Yang tidak. Seperti halnya, saya sering mencontohkan, kalau kita sedang mau bepergian naik pesawat, kemudian kita ketika boarding, ketika kita menimbang barang-barang kita, berbagai macam barang kita bawa, kopernya sampai overload, sampai lebih overhead, maksudnya sampai penuh lebih dari yang harusnya 20 kilo menjadi 30 atau 25, repot nggak kita, Pak? Repot. Harus bayar nambah uang lagi. Kalau nggak mau nambah uang ya dikurangin mana yang tidak penting. Tetapi bedakan dengan orang yang coba boarding cuma dia membawa tas kecil saja, ya udah ini nggak perlu ditimbang, paling diperiksa aja isinya apa, silahkan masuk, cepet masuknya. Sama dengan ketika nanti di akhirat kita kok membawa banyak barang dari dunia ini, kita mempunyai banyak, dari mungkin itu kita punya hewan banyak, mungkin kita punya peternakan, atau kita mungkin punya rumah banyak, mungkin kita punya harta banyak. Mungkin di dunia ini kita tidak terasa nanti tanggung jawabannya, tapi di akhirat pasti akan dihisap satu persatu. Kamu punya harta ini untuk apa saja? Kamu punya ini untuk apa saja? Akan dihisap. Akan dihisap di yaumul hisab, di yaumul mizan. Nah, maka di dalam ayat ini sekaligus ingin memberikan semacam kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa semua yang ada di dunia cuma hiasan saja. Zinatal laha linabluwahum, ya kan, linahtabiran nas nadhirina ila dzalik. Imam Jalaluddin Mahali menafsirkan dengan apa? Linahtabiran nas nadhirina ila dzalik, supaya kami menguji mereka sambil memperhatikan dalam hal ini ayyuhum ahsanu amala, sampai kita perhatikan nih siapakah yang lebih zuhud atau yang paling zuhud. Zuhud itu yang paling tidak terlalu cinta kepada dunia ini. Dia cuma secukupnya saja. Ya udah, kalau memang secukupnya itu makan, Mbak. Nah, ini contoh makan. Makan itu kalau kita berlebihan kira-kira malah kenyang atau malah justru akan sakit yang timbul. Sakit. Kita rakus nih makan bakso, wah ini mumpung di tempat kondangan nih, ngambil lagi. Apa yang terjadi? Setelahnya malah bisa jadi perut kita yang bermasalah karena kita terlalu rakus. Maka di ayat ini Allah mengingatkan semua yang ada di bumi ini, seisinya ini untuk manusia memang, tapi ini sekaligus ujian. Ayyuhum ahsanu amala, yang mana yang lebih hati-hati dengan semua ini. Kalau dalam surat Al-Mulk yang mungkin sering kita dengar ketika ada orang wafat, ya kan, di situ alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan ada itu ya, Al-Mulk awal itu Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Itu amal. Kalau dalam ayat itu amal.
Tapi kalau dalam ayat ini ayyuhum asanu amala, ini amal lebih khusus mana yang rakus sama yang enggak terhadap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka sebaik-baik orang adalah kalau dikasih oleh Allah kelebihan, ada hak itu untuk orang lain loh. Kita ada hak zakat mal, nggak harus cuma zakat fitrah. Ya kan, orang yang terkenal itu cuma zakat fitrah karena setiap Ramadan itu di mana-mana ayo bayar zakat fitrah. Tapi kita sering lupa bahwa di dalam harta kita ini ada haknya orang lain juga. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Kan gitu ayatnya. Ya kan? Kalau kita sudah mempunyai harta yang mau lebih dari 50 gram emas 80 lah ya, 85 maaf, maka sudah mencapai nisab. Ketika dikalikan dengan 1 gramnya berapa juta, maka kemudian dikurskan rupiahnya berapa, maka ketika setahun sudah sampai, kita harus bayar tuh setiap tahun sekali. Atau kita bekerja, ada namanya zakat profesi di sana. Itu punya orang lain, ada hak di situ. Agar apa? Agar harta kita ini suci, agar harta kita ini bersih. Kan begitu. Cuman yang mungkin terkenal di kita adalah cuma zakat fitrah. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa dunia ini tempat ujian terkhusus dalam ayat ini adalah apa yang Allah sediakan untuk kita nikmati. Tapi kalau di ayat Al-Mulk yang ayat kedua kalau tidak salah itu ya, itu adalah perbuatan kita secara umum. Kalau ini lebih ke kita rakus nggak nih dengan apa yang sudah Allah ciptakan, dari itu makanan, baik itu mungkin tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ataupun barangkali kita punya ternak, kita rakus nggak? Maka di ternak itu juga ada zakatnya, zakatul hewan kan ada itu. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan. Itulah karena Allah ingin kita ini selamat nanti di akhirat. Makanya Allah bersihkan dulu di dunia. Ya Pak ya, yang barangkali kita dikasih rezeki lebih oleh Allah, jangan lupa untuk zakat. Agar kelak ketika sudah di akhirat kita bisa selamat. Kemudian ayat yang ke-8 ini lebih menekankan lagi kepada Nabi Muhammad yang tadi bisa jadi sedih nih karena banyak yang tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad. Apa ayatnya? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan juruza. Kami benar-benar, di sini ada kata laja'iluna, ada lam yang berfungsi sebagai penguat taukid. Kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya sebagai tanah yang tandus lagi kering. Jadi so'idan itu yang tandus, kemudian juruza itu yang kering. Jadi semua yang sekarang kita lihat indah ini bapak-bapak semuanya kelak akan hancur. Kulluman alaiha fan. Kulluman alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kan segala sesuatu yang ada di bumi ini akan fana, akan hancur. Ini ingin memberitahu kepada kita semuanya bahwa kalau engkau nih dengan ayat sebelumnya punya tadi banyak harta, ingat, harta itu pasti akan ada habisnya, akan ada masanya. Bahkan dunia ini semuanya akan ada batasnya. Maka tidak boleh terlalu rakus, tidak boleh terlalu kita ingin menguasai banyak hal di dunia ini. Karena apa? Karena nanti akan soi dan juruza. Semuanya akan hancur, akan kering, akan, kalau kita membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan hancurnya bumi dan alam semesta ini, sedih kita. Ya kan? Makanya kita dengan ngaji ini semoga sedikit kita paham di ayat-ayatnya. Ini kenapa memang tafsir Jalalain ini tidak terlalu yang dalam banget. Makanya kita pun juga sama, hanya mengambil yang ada di situ, cuman penjelasannya kita tambahkan dari berbagai tafsir yang lain. Nah, maka
ayat ini menjadi peringatan bahwa semua yang ada di dunia ini pasti akan hancur, tidak terkecuali. Sehebat apapun dia. Makanya Pak, ketika ada orang berkuasa, nggak usahlah terlalu sombong. Ada masanya. Kita tengoklah Presiden Indonesia, emang kemudian akan 10 tahun tambah lagi, nggak ada. Masanya. Apakah akan kemudian diperlakukan seperti ketika menjadi presiden lagi? Enggak. Apa sekarang mungkin yang sekarang jadi presiden, apakah akan selamanya? Enggak. Paling lama 10 tahun. Atau siapapun. Ayat ini memberikan optimisme kepada kita. Yang barangkali ini kita bukan siapa-siapa di hadapan manusia. Tapi kita bisa kok, bisa hebat di hadapan Allah dengan ayat tadi yang apa? Ayyuhum ahsanu amala. Yang mana yang paling kita bisa menahan, yang mana yang diantara kita paling baik amalnya. Ya, tadi tidak bersedih hati, tidak perlu berpesimis ketika kita di dunia ini tidak bisa mempunyai jabatan, tidak bisa mempunyai harta yang banyak, karena kita bisa mulia di sisi Allah. Dan ingat, wa inna laja'iluna ma'alaiha sya'idan juruza. Apa-apa yang ada di atas tanah ini, yang ada di bumi ini akan hancur, akan kering, akan tandus. Ketika di dunia ini sudah tidak ada tanaman lagi, sudah kering, sudah tidak bisa tumbuh apa-apa lagi, otomatis tidak bisa ada yang hidup di dunia ini. Karena semuanya dari situ. Coba ya, ini ayat ke-8. Kita selanjutnya ayat ke-9 ini bercerita, sudah mulai cerita tentang Ashabul Kahfi. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu sebagai mukaddimah dari surat Al-Kahfi ini, maka ayat ke-9 inilah mulai cerita sesuai dengan nama surat ini, yaitu surat Al-Kahfi. Allah memulai dengan apa? Dengan firman-Nya, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Nih. Apakah engkau mengira bahwa ashabul kahfi dan raqim adalah mereka yang merupakan tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Am hasibta artinya adalah donanta. Imam Al-Mahalli menafsirkan dengan apakah kamu menduga. Orang-orang saat itu bapak-bapak itu menduga bahwa cerita ashabul kahfi ini adalah cerita yang heboh, yang keren, yang menakjubkan. Saya mau tanya nih, penciptaan manusia menakjubkan nggak? Menakjubkan nggak Bapak? Atau nggak usah manusia deh, penciptaan nyamuk menakjubkan nggak? Menakjubkan nggak? Kan? Atau tidak itu lagi deh, turunnya hujan yang sekarang mungkin musim hujan nih, menakjubkan nggak itu? Adanya sekarang malam, besok pagi akan ada siang, berputar lagi besok malam lagi, siang lagi, menakjubkan nggak itu? Bapak takjub, biasa. Kita menganggap itu semuanya biasa karena apa? Karena berulang-ulang, seolah-olah itu hal yang biasa. Ya, seolah-olah cerita Ashabul Kahfi yang dia tidur di sana selama kurang lebih 309 tahun, kemudian bangun lagi, masih hidup, itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Gimana dengan menciptakan langit dan seisinya ini Pak? Langit ini atap loh, tanpa tiang. Menakjubkan nggak itu? Atau nggak usah jauh-jauh lah dalam diri kita nih, mata kita bisa berkedip. Coba kalau mata kita ini melek terus, ya kan? Atau coba ini dalam surat Al-Qiyamah itu dijelaskan, walau alqa ma'adhira la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayasabul insanu ala najma idhamah bala qadirina ala an musawwiya banana. Ayat keempat kalau nggak salah itu. Bapak pernah sidik jari, udahlah yang mungkin yang kerja. Kalau kita mau masuk kerja kan absen tuh, absen. Kira-kira saya bisa nggak, saya lagi mungkin terlambat karena macet, saya
WA teman saya, tolong dong absenin pakai tangan kamu, jari kamu. Bisa nggak Pak? Atau mungkin saya punya saudara kembar nih, oh, tolong dong nanti kamu itu aja absenin karena aku mungkin lagi di mana, jadi biar kelihatan masuk. Bisa nggak saudara kembar nih? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran itu sudah diberitahu dulu, baru ditemukan beberapa abad kemudian. Bala qadirina ala an musawwiya banana. Allah itu mampu untuk setiap orang tuh membeda-bedakan banana ini loh, ini apa namanya, sidik jari ini beda-beda. Kembar-kembar lahirnya sama nih, dari bapak ibu yang sama, lahirnya cuma beda detik doang. Sama nggak ini sidik jarinya? Nah, coba, apakah kita pernah merenung itu dan akhirnya menganggap ini tidak luar biasa? Ya kan? Ini hal-hal yang sering terjadi dalam sehari-hari kita ini, kalau kita renungkan luar biasa loh bapak-bapak. Adanya hujan, coba kalau hujan itu langsung satu, kayak kita dari lantai atas ngasih air buyut gitu seperti air terjun, coba hancur nggak ini dunia? Tapi Allah coba apa? Allah kirimkan air itu dari laut, kemudian matahari, kemudian menjadi awan, dikirim oleh angin, kan begitu dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu baru diturunkan perlahan-lahan. Coba kalau turunnya langsung besar-besar gitu, satu ember gitu, gimana kira-kira Pak? Hancur. Kita nggak pernah merenung itu kan? Nggak pernah merenungkan hal-hal yang terjadi sekitar kita yang kecil-kecil ini. Tapi ketika ada cerita tentang Ashabul Kahfi, berarti keren ya Ashabul Kahfi itu ya. Inilah yang pengen istilahnya sama Allah ini pengen dikasih tahu, tidak usahlah kamu menganggap bahwa cerita Ashabul Kahfi ini hal menakjubkan. Hal yang lain-lain itu banyak yang lebih menakjubkan, tapi kamu sering lupa. Ya tadi yang seperti saya katakan tadi, adanya siang malam, adanya kita bisa bernafas, adanya kita bisa, mohon maaf nih, kita bisa buang angin, ya kan? Ada orang yang tidak bisa buang angin, ke rumah sakit habis jutaan, puluhan juta. Ini hal-hal yang kecil yang kadang kita lupa untuk bersyukur. Makanya wajar kalau Allah sampai berfirman, wa itta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan pernah terhitung. Nih ya, jadi ini ingin memberitahu, apakah engkau mengira bahwa Ashabul Kahfi dan Alhamdulillah tanda-tanda yang mengherankan bagi Allah biasa. Ada yang lebih mengherankan lagi, gimana kalau kita punya rumah Pak, nggak ada tiangnya, gimana? Hancur nggak itu rumah? Bisa nggak ada atapnya tanpa tiang? Nggak bisa. Langit ini dari kita lahir sampai sekarang, pernah nggak kita melihat, merenung, ya Allah, gimana ya engkau membuat langit yang begitu luas, tidak ada tiang satupun, dia tidak jatuh ke bawah. Gimana Allah menciptakan virus yang sekecil itu, di virus itu ada hidungnya, ada hatinya, dia punya usus, gimana coba? Kan kita nggak pernah kan? Makanya Allah sampai membuat permisalan dalam Al-Quran itu, Allah, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan. Allah tidak malu kok membuat permisalan dengan ba'udah. Ba'udah itu apa? Nyamuk. Nggak malu. Justru Allah ingin menunjukkan hal yang sekecil itu aja, itu Allah menciptakan halal dalamnya, ada yang tadi, ada hidung, ada mungkin otak segala macam. Nah, ayat ini Ashabul Kahfi al-Horfil Jabal. Bapak pernah pergi ke gua yang kecil gitu, mungkin pernah. Itu namanya Hor. Hor itu gua yang kecil, itu Hor. Tapi Kahfi itu adalah gua yang besar. Makanya Kahfi itu, nih saya coba. Nah, ini kelihatan ya. Ini itu adalah tempat di mana kila itu katanya, ini tempat di mana Ashabul Kahfi itu
mengasingkan diri atau pergi itu. Nih, besar nih. Maka 7 orang yang katanya 7 orang itu masuk di situ. Beda dengan ketika kita nih, Bapak mungkin kalian umroh atau haji pernah ke Gua Hira, itu seperti ini. Ghor, bahasa Arabnya itu ghor. Gho, alif, ro, itu goa yang kecil. Tapi kalau kahfi itu goa yang besar. Sama artinya dalam bahasa Indonesia goa juga. Tapi kalau ghor itu goa yang kecil, kalau kahfi itu goa yang besar. Ini kalau kota goa nih. Gua Thur ini nih. Gua Thur kecil juga nih. Ya. Ini namanya ghor. Makanya cuma muat sama Nabi Muhammad sama Abu Bakar kan saat mau hijrah itu bersembunyi di sini. Kalau Gua Hira ya cuma cukup beberapa orang, itu pun juga susah untuk berdiri kalau mungkin yang pernah ke sana, ya kan. Beda dengan kahfi. Maka kahfi ini lebih luas dan wajar kalau mereka itu bisa tidur dengan nyaman. Makanya saya ingin menjelaskan bahwa tidak usahlah terlalu terheran dengan cerita-cerita yang seolah-olah ajaib, menakjubkan. Sekeliling kita ini menakjubkan pada wafi anfusikum, kata Allah, afala tubsirun. Dan dalam diri kamu itu apakah kamu pernah mikir? Apakah kamu pernah memperhatikan? Ya kan? Coba detak jantung kita sehari berapa kali? Coba kan? Atau kita kemudian Allah menciptakan hidung kita ini kok ke bawah gitu kan, coba kemudian ada rambut di dalam alis ini biar kalau kena air, itu tuh hal-hal yang gitu-gitu itu di dalam diri kita ini, ya kan. Itu hal yang menakjubkan semuanya. Nggak harus nunggu kita baca surat Al-Kahfi baru Allah hebat ya, gitu loh yang ingin saya katakan. Nggak usah harus nunggu cerita Ashabul Kahfi baru kita bilang Masya Allah, bilang Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Gak usah. Ya apa yang di sekitar kita ini pun juga Masya Allah. Nah, Al-Kahfi, Ashabul Kahfi ini adalah, ada para ulama itu mengatakan 7 pemuda yang mana di sana itu lari dari penguasa yang zalim, lari ke suatu tempat yang tadi itu, yaitu sebuah goa yang di atas gunung yang besar. Di sanalah tinggal. Warrokim, rokim itu adalah al-lauh al-maktub fihi asma'uhum wa ansabuhum wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam an qissatihim. Rokim itu apa? Lempengan batu yang tertulis padanya nama-nama mereka dan nasab-nasabnya, dan Nabi Muhammad pernah ditanya tentang kisah mereka. Rokim itu kalau ada nama-nama siapa, nasabnya gimana, itu rokim ya. Walaupun ada yang mengatakan itu adalah anjingnya, itu adalah, ada yang mengatakan itu kampung tempat mereka keluar, itu tempat mereka tinggal, tapi para mayoritas ulama adalah ini lempengan atau sebuah kayak ada prasasti, itu ada nama-nama mereka. Anna ashabal kahfi warrokimi kanu min ayatina ajaban. Sebelum kita lanjut, ada yang mungkin mau menambahkan? Belum mau adzan kan ya? Nah, ini ada yang mau menambahkan atau bertanya tentang ayat ini? Tidak. Nah, maka di dalam kisah ini adalah kanu fi qissatihim, itu di dalam kisah mereka ayatina ajaba, ayat-ayat kita yang menakjubkan. Ajaba itu menakjubkan. Diambil bahasa Arab ini menjadi bahasa Indonesia, yaitu takjub. Takjub itu dari kata bahasa Arab ajab, ajub. Nah, Ashabul Kahfi ini tadi itu, kalau kita lihat di peta itu di sini nih Pak. Jadi mayoritas para ahli sejarah itu mengatakan di Yordan, di daerah Yordan, di sana ada gua, ada pegunungan. Itu Cave of the Seven Sleepers di sana. Itu kalau sekarang ikutnya ya negara Yordan. Itu tempat Ashabul Kahfi ini tidur, yang mana di situ tidurnya ini
karena lari dari penguasa yang zalim. Nanti ayat-ayat selanjutnya akan secara detail kita ceritakan ya, bahwa para pemuda ini pemuda. Makanya nanti ayat selanjutnya apa? Awal fityah itu para pemuda. Ini Pak, pemuda-pemuda ini pemuda dulu loh, yang saat itu ada raja yang zalim, yang siapa yang tidak mau ikut dengannya maka akan dibunuh. Ini para pemuda mending lari dari kampungnya untuk pergi agar tidak dibunuh karena ingin mempertahankan akidahnya. Ini para pemuda. Maka kalau sekarang ini ya tidak tahu ada atau tidak gitu kan. Karena pemuda ini sebenarnya yang saat ini menjadi PR kita semuanya ini para pemuda. Pemuda yang saat ini itu kalau kita lihat berita ada yang Masya Allah lah ya, berbagai macam kejadian kan, ini menjadi tugas kita semuanya. Saya sering menyampaikan di mana-mana, jangan ketika kita sudah menyerahkan anak kita ke sekolah atau mungkin ke pesantren terus kita menjadi udahlah bebas. Enggak, anak itu tanggung jawabnya orang tua Pak. Di sekolah barangkali sudah diingatkan segala macam, tapi kalau kita di rumah tidak mengingatkan anak-anak kita ini, maka dia akan semaunya sendiri. Wah, aku dibolehkan kok. Bahkan karena saya seorang pengajar juga, kadang kalau kita ada A dan B nih, A itu adalah perintah atau pendapatnya orang tua, B itu pendapat kita, yang diikutin tuh akhirnya orang tuanya, walaupun itu kurang bener. Contoh, ada perempuan kita kasih tahu pakai kerudung itu wajib. Mau kamu dimanapun, nggak hanya di sekolah, nanti kamu ke mall, nanti kamu jalan-jalan ini. Tapi enggak kok, karena aku dibolehkan sama orang tuaku Ustaz. Nah, yang dipilih pendapat orang tua. Maka penting bapak-bapak kita sebagai orang tua ini terus belajar agar kita bisa mendidik anak-anak kita, karena yang menjadi tanggung jawab anak-anak kita itu orang tuanya, bukan gurunya. Ya, walaupun kita sudah menitipkan ke sekolah, ke pesantren, mungkin ke tempat belajar di mana, tapi tetap. Nah, makanya wajar kalau sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan semacam iming-iming lah, termasuk 7 golongan itu yang nanti akan mendapatkan naungan itu apa Pak? Syabun qalbuhu mu'allakun atau muta'allikun bil masajid, ya kan? Para pemuda yang mana hatinya senantiasa bertaut dengan masjid, hatinya senantiasa ingat untuk ke masjid, baik itu untuk sholat atau mungkin untuk taklim atau untuk memakmurkan masjid dengan bersih-bersih, bantu dengan cara memakmurkan itu bisa dengan bersih-bersih, dengan dia ikut sholat berjamaah, dia ikut meramaikan taklim. Ini di situ nggak disebut orang tua, karena kenyataannya Pak, saya ngisi di majelis-majelis mana itu ya kebanyakan orang udah tua-tua ini kan, mana nih yang muda, ya kan? Bisa dihitung. Tetapi kalau yang anak muda ini yang menjadi PR kita. Makanya ayo cerita Ashabul Kahfi ini, yang mana dia dihadapkan pada 2 pilihan yang tidak mudah. Yang satu, kamu harus dibunuh kalau tidak mengikuti aku, kata penguasa tadi, atau kamu pergi. Ini memilih pergi dari kampung yang tempat dia lahir, tempat dia dibesarkan di situ, dengan dari keluarganya pemuda-pemuda ini pergi. Dan akhirnya ke gua itu tadi, di sana kurang lebih 309 ya, dalam nanti ada ayatnya. Mereka ditidurkan oleh Allah dan dibangunkan. Penguasanya ternyata sudah ganti, 309 tahun sudah ganti. Bahkan kalau nanti diceritanya dalam ayat ini mereka mau beli dengan uang yang saat mereka dulu itu sudah tidak laku lagi, karena memang udah 300 tahun. Kita kalau 300 tahun ya uang yang dulu udah ada gantian. Kita mungkin selama saya hidup ini aja uang di Indonesia ini sudah ganti beberapa kali kan. Ada yang dulu masih merah itu 100 ya kan, ada yang 500,
dulu gambar apa sekarang udah nggak ada ya kan. Nah ini maka ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kalau kita mempertahankan kebenaran pasti Allah akan menolong, seperti halnya Ashabul Kahfi ditolong oleh Allah untuk ini. Kalau secara akal nggak masuk akal Pak, nggak masuk akal. Gimana coba 309 tahun mereka tidak makan apa-apa terus bangun-bangun masih hidup, ya kan? Nggak masuk akal. Di goa yang jauh dari orang-orang ini nggak masuk akal. Makanya wajar kalau orang-orang itu mengira, keren sekali cerita Ashabul Kahfi ini. Tapi jangan sampai melupakan hal-hal yang lain yang tidak kalah menakjubkannya, seperti penciptaan hal-hal yang lainnya. Itu yang diambil dari awal ayat ini, ingin mengatakan seperti itu. Jangan engkau terheran dengan apa yang Allah ciptakan ini Ashabul Kahfi, tapi yang lain-lainnya juga tidak kalah menakjubkannya. Nah, dari 1 sampai ini ayat 9, nanti ayat 10 ya, itu kalau bisa dihafal. Dulu di awal pertemuan kita sudah menjelaskan tentang keutamaan menghafal 10 pertama dari surat Al-Kahfi. Usima minad dajjal, dijaga dari dajjal. Man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal aja Pak, nggak usah paham, hafal aja. Di situ pakainya kata-kata hafidho. Hafidho itu ya cuma hafal, nggak harus paham. Syukur-syukur nanti kan kita udah ngaji nih, paham lah dikit-dikit ya, udah hafal, dibaca terus. Maka dengan wasilah itu semoga kelak ketika memang kita harus menemukan atau harus menemui fitnah dajjal, fitnah itu cobaan dari dajjal atau fitnah apapun di dunia ini, Allah jaga kita, ya kan? Kan banyak ini fitnah-fitnah yang kadang-kadang kita tidak tahu benar atau tidaknya. Sekarang udah banyak orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku orang hebat, banyak pengikutnya, orang ada yang ikut. Nah, ini semoga kita terjaga dengan kita menghafal 10 dari ayat pertama surat Al-Kahfi ini. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ayat yang tadi kita jelaskan, ini saya ingin, tadi ada yang lupa bahwa linabluwahum zina. Zina ini kalau kita tengok ke ayat lain, maka dalam surat Ali Imran itu Allah katakan zina linnasi hubus syahwati minan nisa. Ya, Allah zina linnas, manusia itu dikasih apa? Zina, dikasih hiasan hubus syahwati, cinta akan syahwat, akan keinginan minan nisa. Yang pertama sebutkan itu nisa apa? Perempuan. Ya, perempuan. Maka ada hadis itu, saya hadisnya tepatnya lupa, bahwa Bani Israel itu pada hancur itu karena apa? Karena diantaranya wanita, wanita. Maka di sini itu diantara yang Allah ciptakan di bumi ini wahoiri dalik ini adalah termasuk manusia yang berwujud perempuan. Ini termasuk godaan atau hiasan yang berat bagi para laki-laki. Makanya kita lihat ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, inna kaidahunna azim, ya kan, bahwa godaan tipu daya wanita itu azim, besar, berat. Tapi ketika Allah inna kaidah syaitoni kana doifa, ya kan, bahwa godaan setan itu doifa, lemah. Nih, kalau ketika Allah mengatakan, menjelaskan tentang tipu daya setan itu dengan kata-kata doifa, lemah. Setan itu Pak, kalau kita digoda setan, ini dibacakan surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dengan benar insya Allah, apalagi Al-Baqarah, ya kan? Itu ada hadisnya kan. Nah, ayat kursi itu juga bisa lari. Tetapi kalau yang manusia, apalagi berbentuk perempuan, inna kaidahunna azim. Maka Nabi Yusuf wajar kalau sampai beliau itu bukan aku tidak takut sama Allah, pasti aku sudah tergoda ini dengan Zulaikha saat itu kan.
walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbi. Kan ceritanya gitu dalam surat Yusuf kan. Walaqad hammat biha. Ya, perempuan ini udah punya keinginan wa hamma biha laula ara'a burhana rabbi, dan Yusuf ini juga akan tertarik kalau dia tidak melihat kebesaran Allah, dia tidak takut kepada Allah, dia tidak ingat dengan siksa-siksa Allah yang nanti itu. Ya, dan termasuk tadi kembali lagi ke hadis yang tujuh orang yang dinaungi itu apa? Yaitu ketika ada seorang laki-laki dia digoda oleh perempuan dzu jamalin wa nasabin, dia cantik, dia punya nasab, faqala inni akhafullah, dan dia berkata aku takut kepada Allah. Ya, maka ini zinah di sini di samping tadi hewan, samping tumbuh-tumbuhan, khairi dzalik ini yang tidak kalah beratnya adalah godaan terhadap perempuan. Maka semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan itu, sehingga kita dapat senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa hidup kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita semuanya selamat di akhirat kelak, sehingga kita bersama-sama semoga bisa masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah azan, insya Allah kita lanjutkan nanti ke ayat selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita jelaskan pada malam hari ini bermanfaat, dan juga kita semakin cinta, semakin semangat untuk senantiasa